Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan self-disclosure, yaitu berisi tentang siapa saya, kelebihan dan kekurangan, regulasi diri, dan impian saya ke depan. Saya adalah Safia Karindia Rahma, lahir di Banjarnegara 24 Januari 2005. Saya merupakan orang asli Jawa Tengah yang sejak kecil merantau bersama orang tua ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tinggi saya kira-kira 163 cm dengan berat badan 45 kg. Berperawakan kurus dan tinggi. Namun, menurut saya, sebanyak apapun saya makan, badan saya akan skinny-skinny saja karena juga merupakan gen dari orang tua. Yang keduanya seperti itu. Tinggal di Kalimantan sejak kecil membuat saya tidak bisa berbicara secara percakapan menggunakan bahasa Jawa. Tetapi saya hanya paham artinya. Namun, kelebihannya saya jadi mengenal macam-macam budaya. Saya merupakan orang yang perasa dan sangat observatif atau pengamat. Saya sensitif terhadap perasaan orang lain. Bahkan ketika saya mendengarkan lagu, saya tidak hanya sekedar mendengarkannya saja, namun saya menikmati hingga detail-detail seperti instrumen, ad-libs, back vokal, yang perlu mendengarkan dengan sangat memusatkan perhatian. Saya juga suka mengartikan maksud dari lagu-lagu tersebut. Jadi, saya berusaha mengartikan pesan yang disampaikan oleh pembuat lagu. Saya juga mudah mendapat kebahagiaan dari sesuatu. Jadi, itu mempermudah saya untuk selalu bahagia dengan hal-hal kecil. Selain itu, saya sangat suka berkegiatan di alam atau luar. Bahkan melihat interaksi antar manusia, lalu lalang kendaraan juga membuat saya tenang dan lebih memaknai dan mensyukuri hidup. Ini merupakan beberapa kegiatan yang saya sukai. Kelebihan yang saya miliki banyak menurut saya, begitupun dengan kekurangan saya. Kelebihan saya diantaranya, saya merupakan orang yang penuh dengan ide dan kreatif. Kekreatifan ini saya salurkan ke bidang seni, terutama pada desain. Beberapa pengalaman desain saya yaitu pernah menjadi OSIS di SMA Divisi Humas, kemudian desainer grafis komunitas tangan kanan, Serambi Riang, dan beberapa mengikuti lomba infografis dan commission desain oleh teman. Selain itu, karena kelebihan ini, saya merasa saya terkadang menjadi trendsetter di lingkup pertemanan. Menurut teman saya, banyak hal yang saya lakukan yang akhirnya itu membawa pengaruh positif bagi dia untuk ikut mencobanya. Kemudian, saya merupakan orang yang memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Kegiatan psikologi menunjukkan bahwa saya memahami emosi baik milik sendiri dan orang lain. Saya juga suka menjadi tempat untuk bercurhat. Terakhir, saya mudah berkomunikasi dengan orang baru. Saya menikmati berbicara dan bertukar pikiran dengan orang yang baru saya temui, terutama di perjalanan, seperti di travel atau di kapal. Kekurangan saya yang pertama, saya kurang ekspresif. Orang-orang jadi menganggap saya merupakan orang yang flat atau pendiam. Yang kedua, saya masih sering menunda-nunda waktu. Kekurangan saya ini membuat saya jadi mengerjakan tugas terkadang terlalu dekat dengan deadline dan jadi kurang maksimal. Kemudian, yang terakhir, saya ragu-ragu dalam mengambil langkah. Saya terkadang terlalu memikirkan dengan lama sehingga kesempatan tersebut hilang. Tetapi saat ini saya sudah lebih bisa meminimalisir hal tersebut dengan cara mengubah pikiran saya dengan ketika hasilnya belum sesuai dengan keinginan, katakan I learned, not I felt. Saya memiliki regulasi diri yang cukup baik. Saya mampu menempatkan emosi untuk tidak menguasai diri saya saat stres. Saya juga mengenali diri saya dan mengetahui coping stres mana yang cocok dengan saya. Jadi ketika saya berada dalam tekanan, saya bisa dengan sigap untuk mengatasinya. Mendengarkan lagu favorit, pergi ke alam, people watching, dan bercerita ke teman merupakan coping stres saya yang sangat adaptif dan efektif membantu saya menghadapi stres. Saya suka sekali bercerita, entah itu ke orang tua atau teman langsung, ataupun ke dalam bentuk tulisan seperti journaling, membuat tweet, dan lain-lain.
Ketika saya bercerita ke teman, saya seringnya bukan berniat untuk mencari solusi, tetapi hanya membiarkan pikiran-pikiran tersebut dikeluarkan. Menurut saya, membagikan cerita tersebut sangatlah membuat senang dan lega karena pikiran-pikiran yang ada di kepala tidak menumpuk. Selain itu, solusi praktis yang bisa saya lakukan adalah dengan melihat penyelesaian masalah di masa lalu. Ketika masalah atau stresor yang saya hadapi saat ini mirip dengan yang pernah saya lalui, saya akan menjadikan pengalaman masa lalu sebagai acuan untuk tindakan praktis yang sama seperti yang dilakukan di masa lalu dan memberikan afirmasi kepada diri sendiri. Jadi, stres tersebut akan berkurang karena saya percaya bahwa saya bisa melaluinya. Dalam interaksi sosial, saya cenderung selektif, lebih nyaman berbicara dengan orang-orang tertentu daripada menjalin banyak hubungan teman. Jadi, di tiap tingkatan sekolah, biasanya saya memiliki teman yang sangat dekat, sekitar 2-4. Meskipun seorang introvert, saya bukan orang yang kesulitan ketika dihadapkan dengan orang baru. Justru karena baru ketemu, biasanya saya lebih memilih banyak hal untuk dibicarakan, seperti dengan teman baru yang saya temui di kapal, dan selalu berbincang dengan supir travel ketika saya sedang perjalanan dari Jogja menuju Wonosobo. Menurut saya, berbicara dan berkenalan dengan orang baru seringkali menambah insight baru bagi saya. Dalam menghadapi konflik, saya cenderung menghindari konfrontasi langsung. Saya lebih suka menjaga hubungan tetap harmonis dan berusaha memahami sudut pandang orang lain. Tetapi terkadang jadi mengabaikan kebutuhan atau perasaan saya sendiri demi menghindari konflik. Oleh karena itu, saya juga memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan dengan ketegasan. Jadi, jika merasa tidak nyaman, saya mampu mengungkapkan ketidakpuasan secara langsung dan tegas agar orang tersebut tahu jika dia sudah melewati batas. Impian saya sejak dulu adalah ingin masuk jurusan psikologi dan kemudian menjadi HRD. Tetapi, makin kesini, saya lebih tertarik pada psikologi klinis. Saya memiliki impian untuk bisa menjadi psikolog. Saya juga ingin memiliki sebuah bisnis kecil-kecilan yang berkaitan dengan desain grafis. Saya juga ingin memiliki sebuah komunitas terkait dengan kesehatan mental, karena saya ingin lebih berkontribusi untuk masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan mental. Yang sudah saya lakukan untuk mencapai impian tersebut adalah saat ini saya bersungguh-sungguh kuliah di jurusan psikologi agar bisa lulus juga dengan hasil yang memuaskan. Di perkuliahan ini, saya mencari seminar-seminar terutama di bidang psikologi klinis agar menambah wawasan saya. Saya juga pernah mengikuti training konselor sebaya yang menurut saya sangat bermanfaat agar bisa mengetahui kemampuan kita secara aplikatifnya. Untuk hal bisnis, saya saat ini sudah mulai merancang desain-desain produk saya dan selalu berusaha mencari tahu apa yang sedang ramai, agar desain saya bisa selalu mengikuti zaman. Untuk komunitas, saya beberapa kali menjadi volunteer pengurus komunitas, agar saya bisa mengambil ilmu dari situ untuk bagaimana sih cara membuat komunitas, apa yang perlu disiapkan, dan lain-lainnya. Perencanaan ke depan, saya ingin lebih aktif dalam mengikuti lomba-lomba terkait dengan desain dan esai. Lalu setelah lulus menjadi sarjana psikologi, saya ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya sembari menabung dan mencari beasiswa untuk saya lanjut sekolah profesi psikolog. Saya ingin memperbanyak pengalaman seperti menjadi konselor atau menjadi asisten psikolog. Saya juga ingin mengambil sertifikasi terkait dengan bidang yang saya minati ini. Saya juga ingin meningkatkan skill bahasa Inggris saya agar bisa naik level menjadi fluent dalam speaking agar kesempatan mendapat beasiswa bisa menjadi lebih terbuka juga. Sekian dari saya sekilas tentang siapa saya, apa kelebihan dan kekurangan, regulasi diri, dan impian saya ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.